Sayang, kamu harus habisi wanita sialan itu dan kasih makan dia ke anjing. Dasar nggak tahu diri. Nyalimu gede banget sampai berani pukul anakku. Keterlaluan. Kalian nggak mau, Tanti. Kalian yang akan. Berhenti. Putriku, ditabrak tuan muda kaya yang balapan. Orang tua pelaku mau berikan 4 miliar sebagai ganti surat damai. Dan aku suruh orang untuk kirimkan 20 miliar. Uang ini untuk membeli nyawa putramu. Wah, puas! Wow! Akhirnya pulang sekolah. Bagus sekali. Ayo kita pergi makan sup pala. Ya, oke. Ayo cepat. Awas. Ada yang tertabrak. Bantu dia, Cepat cepat. lapor polisi. Yena. Ibu sudah kembali. Jangan takut. Ibu akan temani kamu. Ada apa ini? Ada apa ini? Dokter, bagaimana keadaan putriku? Sudah lewati masa kritis, tapi masih koma. Belum bisa dipastikan kapan dia akan sadar. Halo, Halo, ibunya Yena. Boleh datang ke sekolah sebentar? Orang tua pelaku ingin bertemu Anda. Katanya ingin berdamai. berdamai. Aku mau lihat gimana mereka mau berdamai denganku. Mama. Pak Zaki, Kamu ibunya Yena kan? Jangan buang waktuku. Cepat tanda tangani. Jangan pengaruhi masa depan putraku. putramu pantas terima akibatnya. Jangan mimpi. Bu, tolong tenang. Lepaskan. Orang tua Theo juga datang dengan niat tulus untuk berdamai. Ku dengar kamu cuma ibu rumah tangga. Dilihat dari pakaianmu, kondisi keluargamu gak terlalu baik. Menabrak mati, ganti ruginya cuma 2 miliar. Aku kasih kamu 4 miliar. Sudah cukup banyak kan? Kamu beruntung banget ketemu orang sebaik aku. Lepaskan. Apa gunanya uang? Putriku belum sadar sampai sekarang. Sisa hidup putramu cuma di penjara. Apa gunanya uang? Kamu pernah dengar kalau uang bisa buka semua jalan? Kalau enggak, kenapa kejadian ini gak heboh sama sekali di internet? Karena aku sudah suruh orang tahan beritanya. Kamu tahu apa ini? Kartu hitam elit internasional yang asetnya ratusan triliun baru bisa milik. Ini kartu tambahan yang aku kasih ke suamiku. Ini kartu tambahan yang aku kasih ke suamiku. Sayang, kartu tambahan dari kartu hitamku buat kamu. Walau kamu menantu keluarga Lukito, bisnis keluarga kuserahkan semuanya ke kamu. Aku gak bisa biarkan kamu kehilangan muka. Annie, kamu baik banget. Kedepannya kamu urus anak saja di rumah. Aku akan selamanya jadi sandaran kalian. Kamu dapat kartu hitam ini dari mana? Jangan pegang aku dengan tangan kotormu. Kartu ini dikasih suamiku, gak ada batasnya. Bebas gesek. Suamimu? Annie, ultaku sudah mau tiba. Aku mau mobil ini sebagai kado.
Gimana? Oke, kalau kamu suka nanti aku belikan. Istriku baik banget. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Angkat Maaf, teleponnya. nomor yang Anda tuju... Halo? Sayang cepat ke sini. Ini kecelakaan. Sayang, aku nggak bisa kesana sekarang. Soalnya perusahaan ada krisis publik yang harus aku tangani. Kalau sudah beres, aku akan segera ke sana. Halo? Sam. Waktu putriku kecelakaan, ternyata kamu lagi bereskan masalah untuk anak haram itu. Bagaimana? Kalau tahu diri, tanda tangani surat damainya. Uang di kartu hitamku ini lebih dari cukup buat beli 100 nyawa putrimu. Iya, Berapa harga nyawa putramu? Sebutkan angkanya. Akan aku beli. Kayaknya kamu nggak waras ya. Memangnya orang miskin sepertimu punya uang. Oh, kamu merasa uangnya kurang ya? Aku kasih 6 miliar. Lebih dari itu, putrimu nggak layak. Jadi orang nggak boleh serakah. Aku bilang, aku mau beli nyawa putramu. Sebutkan angkanya. Oke. 20 miliar. Kalau kamu bisa, aku serahkan nyawa putraku ke kamu. Tapi orang sepertimu, jangankan di kehidupan ini, di kehidupan berikutnya pun nggak akan punya uang sebanyak itu. 20 miliar. Untuk anak haram memang terlalu mahal. Tapi nyawa putramu akan aku beli. oh, Bos, Antarkan 20 miliar ke sini. Aktingmu cukup meyakinkan. Uang yang bisa kamu keluarkan pasti cuma uang mainan kan? Bu, sadarlah. Keluarga Theo nggak bisa kamu singgung. Gak usah repot-repot. Sudahlah, kamu tetap nggak mau tanda tangan kan? Kalau begitu, jangan harap dapat sepeser pun. Dengar, suamiku itu manajer umum grup Sinar. Bukan orang yang bisa kamu singgung. Kalau begitu, kamu tahu nggak siapa aku? Kalau begitu, kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Memangnya siapa kamu? Cuma seorang ibu rumah tangga. Selama ini aku terlalu rendah diri. Sampai nggak ada yang tahu kalau aku ketua dewan di balik grup Sinar. Sedangkan Sam cuma manajer umum yang tampil di depan. Orang tua ini jadi stres karena putrinya nggak sadarkan diri ya. Kasihan juga. Iya, apalagi berhadapan dengan istri manajer umum grup Sinar. Di seluruh kota Lira, siapa yang nggak tahu grup Sinar? Mereka sangat berkuasa. Dia istri manajer umum yang mana? Pak Zaki. Pak Zaki. Iya. Kalian orang tua siswi satunya lagi kan? Semoga kalian lebih waras dari orang gila ini. Aku malas bicara basa-basi. 4 miliar, tanda tangani. Pak, kita nggak boleh tanda tangan. Putri kita ditabrak, seluruh badannya terluka. Kalau lepaskan pelakunya begitu saja, aku nggak rela. Tapi biaya perawatan perlu uang. Lagian, kita mau lawan keluarga konglomerat pakai apa? Takutnya malah kita tidak dapat sepeser pun. Jangan tanda tangan. Dia nggak punya uang untuk kalian. Biaya rumah sakit anak kalian dan biaya perawatannya aku yang tanggung. Jangan asal ngomong. Kartu hitamku ini, jangankan 4 miliar. 40 miliar juga bisa digesek. Begitu percaya diri. Suruh dia gesek sekarang. Kalau nggak berarti nggak mampu. Betul, gesek sekarang. Kamu gesek dulu, nanti sekolah transfer uangnya ke mereka. Kartu Anda telah dinonaktifkan. Kartu Anda telah dinonaktifkan. Kartu Anda telah dinonaktifkan. Mesin ini rusak ya? Mesin
macam apa ini? Sudah kubilang, kamu nggak bisa ganti rugi. Kamu? Terima kasih. Kalau enggak, selain gak dapat uang, pelaku juga akan bebas berkeliaran. Halo? Sayang, kenapa kartu hitamnya nggak bisa digesek lagi? Gak bisa digesek. Mana mungkin? Nanti aku bantu cek. Itu suara Sam. Sayang, bagaimana kalau kamu kesini saja? Orang-orang rendahan ini nggak mau tanda tangan. Dasar nggak tahu diuntung. Setelah urusanku selesai, aku ke sana. Kusuruh pengacara ke sana dulu. Dengarkan, uangnya akan dikasih ke kalian, cuma agak telat. Dengar, suamiku sudah suruh pengacara kemari. Pengacara grup Sinar, nggak pernah kalah di pengadilan. Kalau tahu diri, cepat tanda tangan. Kami nggak akan tanda tangan. Kami nggak mau uang kotormu. Orang seperti kalian harus dapat hukuman setimpal. Aku mau lihat apa yang bisa pengacara itu lakukan padaku. Kalau begitu, anak kalian tinggal tunggu mati. Halo? Cabut selang oksigen 2 siswi yang terluka parah itu. Hentikan biaya rumah sakit. Lempar mereka keluar. Mereka masih di ruang ICU. Hentikan perawatan, bisa bahayakan nyawa. Kalau nggak mau tanda tangan, buat apa pertahankan 2 nyawa rendahan itu? Biarkan saja mereka mati. Kalian tenang saja, percaya padaku. Orang rendahan seperti kalian, walaupun mati 10 kali lagi, juga bisa aku bereskan. Mending kalian buruan pulang dan siapkan pemakaman. Kamu pikirkan saja dulu, bagaimana akan urus pemakaman putramu. Hari ini aku ternyata ketemu orang gila beneran. Dari mana asal kepercayaan dirimu sampai berani sombong di sini? Dengar, nanti saat pengacara datang, putraku akan baik-baik saja. Tapi kalian akan ganti rugi sampai bangkrut. Mobil mewahku itu juga rusak. Sedikit cat saja minimal 200 juta. Oh, dan juga kena darah putri kalian yang hina dan kotor. Sial banget. Dicuci pun gak akan hilang. Paling sedikit harganya akan turun beberapa miliar. Kamu nggak apa-apa kan? Wanita sialan. Beraninya kamu pukul aku. Ku hajar sampai mampus. Hari ini akan kuhajar kalian sampai mampus. Uangnya banyak sekali. Apa karena aku bilang kartuku nggak bisa dipakai lagi, jadi Sam suruh kalian antarkan uang? Tapi nggak perlu lagi. Mereka nggak mau tanda tangan. Anggap saja menghemat uang. Wanita sialan ini berani pukul aku tadi. Kalian tangkap dia. Dan pukul dengan keras sampai wajahnya hancur. Uang tunai yang Anda minta sudah sampai. Seperti yang aku bilang, 20 miliar untuk beli nyawa putramu. Mana mungkin? Ibu rumah tangga miskin kayak kamu, mana mungkin punya uang tunai sebanyak ini? Astaga, sebenarnya dia itu siapa? Beneran ada 20 miliar? Ibu, kenapa kamu belum selesai juga? Untuk apa berlama-lama sama orang-orang miskin ini? Ayo pergi makan bareng ayah. Dasar bajingan, aku mau balas dendam untuk putriku. Masih mau balas dendam? Tua bangka, putrimu yang tabrak aku duluan. Kamu masih mau cari masalah? Lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu siapa ayahku? Lepaskan. Astaga, ibu, uang sebanyak ini untuk bayar ganti rugi. Mereka nggak butuh uang sebanyak ini. Mereka mana pantas terima sebanyak ini? Dasar wanita gila nggak tahu malu. Apa yang mau kamu lakukan, ha? Wanita tua. Suruh orangmu lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Ayahku manajer umum grup Sinar. Dia bukan orang yang bisa kamu singgung. Bukannya kamu penasaran apa gunanya uang ini? Bukannya ganti rugi untuk kalian. Enggak. Uang ini untuk beli nyawamu. Uang ini untuk beli nyawamu. Jangan! Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi! Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Oh, bagus, lagi. bagus. Biar binatang ini tahu rasanya sakit. Binatang, dipukuli masih bisa lompat dan teriak. Putriku ditabrak sampai tersaring di ranjang. Kupanggil pun dia nggak reaksi. Jangan pukul lagi. Berhenti! Jangan pukul lagi.
Pak Zaki, dia pukul siswa di sekolahmu. Kenapa kamu nggak hentikan dia? Cepat! Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Pukul lagi. Tenanglah. 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 Tenanglah, jangan marah lagi. Tadi ibunya Theo sudah bilang, satu nyawa manusia cuma 2 miliar. Kalau begitu coba hitung, 20 miliarku bisa beli berapa nyawa Theo? Ini nggak bisa seperti itu. Walaupun kamu punya uang 20 miliar ini di hadapan grup Sinar, nggak berarti apa-apa. Theo itu putra manajer umum grup Sinar. Kalau begitu kamu tahu nggak siapa aku? Di kota Lira juga nggak bisa lampaui grup Sinar. Bagus. Aku mau lihat siapa yang berani cari masalah sama Pak Sam. Kamu pasti pengacara hebat yang Sam panggil. Wanita gila ini mau bunuh putraku. Aku mau dia mendekam di penjara. Aku mau dia dijatuhi hukuman mati. Bu Maya, Anda tenang saja. Aku pasti akan membantu Pak Sam membalas penghinaan ini. Kamu mencoba celakai Pak Theo. Aku pastikan kamu kehilangan seluruh harta dan mendekam di penjara. Oh ya? Kalau begitu coba saja. Siapa yang lebih hebat antara kamu dan tim hukum grup Sinar? Kamu! Dengar, dia masih bicara omong kosong. Apa hubungannya tim hukum grup Sinar denganmu? Pak Jaya, wanita sialan ini masih saja begitu sombong. Di penjara dan ganti rugi nggak cukup. Aku mau pukulan yang diterima anakku dibalas 2 kali lipat. Biaya pengacaramu akan aku bayar 2 kali lipat juga. Kalian mau ngapain? Lepaskan! Pukul dia! Kamu mau ngapain? Bagus pukulnya. Wanita sialan, siapa suruh kamu pukul putraku? Kenapa? Belum selesai juga. Bukankah cuma keluarga korban? Tinggal kasih sedikit uang. Apakah sesulit itu? Ayah. Theo, kamu dipukuli? Siapa yang pukul kamu? Wanita sialan itu yang pukul. Kalau Pak Jaya nggak datang tepat waktu, Theo sudah dipukuli sampai mati. Sayang, kamu harus habisi wanita sialan itu dan kasih makan dia ke anjing. Dasar nggak tahu diri. Nyalimu gede banget. Sampai berani pukul anakku. Keterlaluan. Kalian nggak mau tanda tangan surat damai? Oke. Kalian dengar ya? Nggak tanda tangan surat damai pun aku tetap bisa selesaikan masalah ini. Nanti, kalian yang akan menanggung akibatnya. Sudah kuperingatkan kalian. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Ayo, bawa Theo ke rumah sakit dulu. Nanti, baru kita bereskan orang-orang hina ini. Berhenti. Ingin menolong istri dan anak sebelum usia. Bawa 4 miliar keluar. Halo? Halo? Ayah, aku mohon pinjamkan aku 4 miliar, oke? Istriku meninggalkanku pada hari jadi pernikahan kami yang ke-20 untuk menemani cinta pertamanya yang baru saja pulang dari luar negeri. Dia membawa anak berlibur ke luar negeri bersama cinta pertamanya. Gak disangka, mereka baru mendarat. Aku menerima telepon dari penculik. Aku sudah bawa uangnya. Cepat lepaskan mereka. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kevin! Bagaimana denganku? Ibu, Paman Ardi masih di sana. Kalian cepat lepaskan dia! 4 miliar. Tebusan untuk 2 orang. Mau menolongnya? Bawa 2 miliar lagi. Lepaskan dia dulu. Setelah kami pulang, kami akan segera kumpulkan uang. Kau anggap kami ini orang bodoh. Nggak ada uang. Mudah saja. Mau menolongnya? Gantikan dia jadi sandera. Sinta, tolong aku nggak mau mati.
Ayah, kau tinggal saja ya. Biar Paman Ardi ikut kami pulang. Evan, kamu bilang apa? Hari ini hari ulang tahun Paman Ardi. Dia harus ikut kami pulang potong kue ulang tahun. Bagaimana denganku? Apa kau lupa? Hari ini hari jadi pernikahan ke-20 ibumu dan aku. Kami bukan yang gak akan menebusmu. Jangan pelit begitu, oke? Ibu, bicaralah. Kevin, bagaimana kalau kau menderita sebentar? Aku jamin setelah pulang akan segera kumpulkan uang. Aku pasti akan menolongmu, oke? Kau bilang apa? Kalau kalian nggak menolongnya, aku akan membunuhnya. Sinta! Jangan! Kevin, kita sudah menikah 20 tahun. Ini pertama kalinya aku memohon padamu. Aku mohon padamu, tolong Ardi ya. Kau boleh suruh aku lakukan apapun. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikanmu. Aku mohon. Ayah, cepat setuju. Kalau terjadi sesuatu pada Paman Ardi, aku dan ibu gak akan memaafkanmu. Kevin, Kevin cepatlah. Baik. Aku jadi Sandra. Ardi, jangan takut. Gak apa-apa. Paman Ardi, ayo kita pulang. Ayo. Jangan pukul aku! Jangan pukul aku! Kevin, bereskan barangmu. Keluargamu sudah menebusmu. Tuan Kevin. Saat aku dengar keluargaku menebusku, aku kira mereka yang datang. 23 tahun lalu, kau demi mereka memutuskan hubungan dengan ayahmu, bahkan meninggalkan status pewaris grup Selaras. Tapi hasilnya, kau sudah lihat apa yang kau dapat dari pengorbananmu selama ini. Tuan Kevin, ikutlah aku pulang. Beberapa tahun ini kondisi kesehatan Tuan Gali makin parah. Grup Selaras butuh kau ambil alih. Ini adalah kontrak yang secara pribadi ditandatangani oleh Tuan Gali. Selama kau bersedia menandatanganinya, kau akan melepaskan diri dari status diremehkan sebagai bapak rumah tangga dan menjadi presidir baru Grup Selaras, keluarga nomor 1 di kota Pina, aset ratusan triliun, dan menikmati kemasyhuran tanpa batas. 3 tahun ini, aku hidup lebih rendah dari hewan. Mereka berdua, satu-satunya motivasiku untuk terus hidup. Tuan Kevin, 23 tahun. Aku gak percaya pengorbanan selama 23 tahun gak sebanding dengan tebusan 2 miliar. Sebelum aku mengambil keputusan akhir, biarkan aku pulang dulu.
Kebetulan hari ini Ardi juga ada. Ayo kita makan bersama. Aku dengar kau pulang. Aku sengaja memesan tuna sirip biru terbaik. Potongan-potongan ini saja harganya 36 juta. Kau beberapa tahun di luar negeri, pasti nggak pernah melihat barang sebagus ini kan? Mahal sekali. Ardi, kau terlalu boros. Nggak apa-apa, cuma uang kecil. Ayo, Evan. Sinta? Kevin, Sudah 3 tahun. Apa kalian gak ingin mengatakan sesuatu padaku? aku... Dulu kalian sendiri yang berjanji. Setelah pulang akan segera mengumpulkan uang untuk menebusku. Kenapa meninggalkanku sendirian di luar negeri selama 3 tahun? Ayah, kau pria dewasa. Kenapa masih begitu kekanakan? Tebusannya bukan cuma 200 sampai 400 ribu. Itu 4 miliar. Ibu butuh uang untuk mengelola perusahaan. Aku sekolah juga butuh uang. Mengumpulkan uang, bukankah butuh waktu? 3 tahun masih belum terkumpul. Apa nyawaku nggak berharga? Kevin, kau jangan salahkan Sinta dan Evan. Dulu, aku yang membujuknya agar menyimpan uang tebusan untuk mengelola perusahaan. Lagian, walau kau kembali, juga nggak bisa menghasilkan banyak uang. Perusahaan adalah jaminan terakhir mereka berdua. Kau bilang apa? Paman Ardi nggak salah. Kalau bukan aku dan ibuku simpan uang untuk mengelola perusahaan, mana ada hari-hari baik seperti sekarang. Lihatlah tuna ini, satu potong saja harganya jutaan. Dulu apa kau pernah melihatnya? Jika aku menyelamatkanmu, semuanya akan sia-sia. Evan, kau bicara apa? Aku nggak omong kosong. Dia hanyalah sebuah beban. Selama ini di rumah nggak pernah hasilkan sepeser pun. Satu-satunya keuntungan yaitu 3 tahun lalu. Bertukar Sandra dengan Paman Ardi. Evan, cepat minta maaf pada ayahmu. Aku sudah kenyang. Kalian makanlah. Evan, Evan, kau... Cepat lihat. Evan, Paman Ardi, aku berkata jujur. hari ini ayahmu pulang. Walau berkata jujur, nggak boleh bilang di hari seperti ini. "23 tahun lalu, karena Sinta bilang dia ingin membangun karir, aku meninggalkan semua dan jadi bapak rumah tangga, mendukung keluarga ini. Tapi jerih payah dan pengorbanan seumur hidup akhirnya malah mendapatkan satu kata beban. Baiklah, aku juga sudah mendapatkan jawaban yang ku mau. Tugas terakhir. Anggap saja ini adalah akhir yang kubuat untuk keluarga ini. Paman Eka, ayo bertemu. Bahas tentang kepergianku." Pergi? Kevin, kenapa tadi aku dengar kau mau pergi? Bukankah kau baru pulang? Kau mau kemana lagi? Gak ada. Kau salah dengar. Baguslah, aku kira kau baru pulang. Mau pergi lagi. Aku pergi atau enggak, apa bagi kalian ada bedanya? Kevin, aku tahu kau masih marah karena kejadian hari ini. Itu hanya ucapan marah Evan. Sebenarnya beberapa tahun ini kami semua menantikan kepulanganmu. Evan bahkan sudah siapkan hadiah tapi lupa kasih kau. Evan? Kevin, lupakan saja salah paham di antara kita ya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Evan. Kau sudah pulang. Nantinya kita adakan pesta ulang tahun untuk Evan, oke? 3 tahun hidup bagai hewan. Bagi kalian, itu cuma salah paham. Baik. Baguslah. Malam ini nggak usah masak. Ikut kami pergi makan. Ibu,
Kau lupa, malam ini Paman Ardi bantu kita buat janji dengan investor. Kita akan makan di restoran mewah, satu steak harganya jutaan. Acara sepenting ini, buat apa bawa dia? Maaf, Kevin. Aku lupa hal ini. Bagaimana kalau aku pesankan makanan untukmu? Gak apa-apa. Kalian pergi saja. Gak usah pedulikan aku. Aku... Pasti Paman Ardi yang datang. Paman Ardi. Sinta, sudah siap? Aku lupa kau juga ada. Mau ikut? Gak usah. Kalian... Paman Ardi, buat apa ajak ayahku? Dia cuma bapak rumah tangga. Mana bisa ikut kita ke pesta yang begitu mewah? Evan? Apa aku salah? Perusahaan ibuku sekarang perlu memperluas bisnis. Dia sebagai suamimu sama sekali gak berguna. Di saat kritis, masih harus mengandalkan koneksi Paman Ardi. Sinta, bukankah kemarin kau memberikanku jas? Aku pernah beli merek itu. Aku ingat, mereka memberikan ikat pinggang sebagai hadiah. Kenapa aku nggak lihat? Apa staf toko salah bungkus? Apa kau salah ingat? Benar, Paman Ardi. Kau pasti salah ingat. Nggak mungkin, aku ingat dengan baik. Sepertinya, inilah kotak kemasannya. Kalau kalian nggak percaya, buka saja. Lihat, di dalamnya benar ikat pinggang atau bukan. Kevin, Ini, apa ini hadiah untuk dia? Maaf, aku nggak tahu. Kevin, dengarkan penjelasanku. Gak apa-apa. Bukankah kalian masih ada pesta? Cepat pergi. Jangan telat karena aku. Kevin, Buat apa jelaskan padanya? Ayo, masalah perusahaan lebih penting. Benar, Sinta. Hari ini aku susah payah mengundang Kabag Investasi Grup Selaras. Kita jangan telat. Grup Selaras? Nggak disangka Paman Ardi bisa mengundang orang sepenting itu. Ibu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. tunggu aku pulang nanti malam. Aku akan menebusmu. Ayo. Ayah, cepatlah. Ini hadiah dariku. Selama ini, urusan besar dan kecil di rumah, semua diurus sendiri olehmu. Kau sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Mulai sekarang, hadiah untukmu harus yang paling unik. Benar, hadiah ayah harus yang terbaik. Ternyata hadiah unik kalian adalah barang hadiah yang gak disukai pria lain. Tuan Gali takut kau menyesal, sengaja berpesan, setelah kontrak ditandatangani, kau harus melepaskan semua hubungan sosialmu saat ini. Dan gak boleh berhubungan lagi dengan mereka. Sebagai gantinya, dia akan segera mencarikanmu pasangan yang cocok untuk menikah. Baik. Ayah, cepat pulang. Terjadi sesuatu di rumah Ibu dan Paman Ardi. Kenapa? Jangan tanya lagi, cepat pulang. Tuan Kevin. Antar aku pulang sebentar. Kau simpan dulu surat kontraknya. Tunggu aku kembali baru tanda tangan. Evan, apa yang terjadi? Paman Ardi, kenapa masih diam saja? Cepat bantu. Ardi, kau sudah baik kan?
sekali. Jangan minum sebanyak itu. Demi kau dan Evan, nggak masalah cuma minum dikit. Kalau dulu aku nggak keluar negeri, kita sudah menikah. Mana mungkin dia bisa menikah denganmu? Kau mabuk. Iya, aku mabuk. Tapi aku tahu apa yang kukatakan. Sinta, Kevin nggak berguna. Sama sekali nggak pantas untukmu. Kalian cerai ya. Kita mulai lagi dari awal. Ibu. Kau istirahat dulu. Kau jangan salah paham. Ardi mabuk di pesta. Aku nggak tenang biarkan dia pulang sendiri. Jadi suruh dia menginap di rumah kita. Lalu kenapa dia tidur di ranjang kita? Tadi dia... Kevin, bukankah kau curiga ada hubungan antara aku dan Ardi? Kita sudah menikah 23 tahun. Bahkan anak kita sudah tiba di usia menikah. Apalagi yang kau cemaskan? Kau bereskan gudang. Malam ini kau tidur di sana. Kondisi Ardi nggak leluasa bergerak. Malam ini aku harus menjaganya. Baik. Aku akan menurutimu. Toh beberapa saat lagi, kalian gak akan bisa melihatku lagi. Kev. Tadi aku nggak sengaja muntah sampai badanku kotor. Sinta sedang bantu aku lap kaki. Kalian menikah 20 tahun lebih. Perlakuan seperti ini pasti nggak pernah kau terima. Kau beruntung sekali. Kau bilang apa? Disiksa 3 tahun. Masih bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana kau tahu? Semua ini aku yang atur. Mana mungkin aku nggak tahu. Kalau kau kembali telat sehari lagi, aku sudah melamar Sinta. Coba kau tebak saat itu dia akan terima atau enggak. Kau nggak takut aku? Takut apa? Takut kau membongkarku. Ardi, kau di mana? Kevin, percaya nggak? Kalau terjadi sekali lagi, Sinta akan meninggalkan kau. Suaminya yang sudah menemaninya selama 23 tahun. Dan memilihku yang cinta pertamanya. Ardi? Ardi, kau di mana? Kevin, apa kau lihat Ardi? Ardi! Ardi, kau baik-baik saja? Ini... Jangan pukul aku! Aku nggak sengaja berebut cinta denganmu! Aku mohon jangan pukul aku! Ardi! Sinta, dia sendiri yang... Kau jangan sentuh Ardi! Kevin! Ibu, ini cuma lantai 2, nggak terlalu tinggi. Dia pasti baik-baik saja. Paman Ardi berdarah. Kau cepat lihat Paman Ardi. Ini... Ardi, bertahanlah. Aku segera antar kau ke rumah sakit. Ayo. Ayo. Sudahlah Sinta. Pasti karena aku menginap, jadi Kevin nggak senang. Lebih baik aku pulang sendiri. Jangan, Ardi. Kevin, dulu dia nggak begini.
Ibu, kau masih membelanya? Luka di wajah Paman Ardi begitu parah. Enggak, bukan begitu. Semua ini hanya sandiwaranya. Tadi, dia juga memukul diri sendiri. Bukan hanya itu. Penculikan 3 tahun lalu, juga dia yang atur. Kevin, kenapa kau jadi seperti ini? Percayalah padaku, benar. Cukup! Padahal aku sudah membelamu. Kevin, kau membuatku kecewa. 23 tahun. Sinta. Perasaan selama 23 tahun. Masih nggak bisa dapat kepercayaan darimu. Kecuali aku beneran bodoh, bisa percaya ada yang mau memukul diri sendiri untuk memfitnahmu. Kevin, kau terlalu sombong. Ardi, ayo kita pergi. Aku nggak salah kan? Ketika cinta memudar, semua kata-kata akan berubah menjadi kebohongan. Seseorang yang sudah nggak dicintai, sebaiknya sadar diri dan mundur lebih awal. Ya, aku sudah kalah. Sandiwara ini sudah kumainkan 23 tahun. Dan sudah lelah. Sudah seharusnya aku mundur. Sinta. Evan. Aku nggak mau lagi. Keluarga ini. Tuan Kevin, sejak kontrak ditandatangani, mulai sekarang kau bukan lagi bapak rumah tangga yang diremehkan oleh keluarga Cakra, tapi prestir baru grup Selaras, grup nomor 1 di kota Pina. Hari ini, sudah kutunggu 23 tahun. Ayo, kita pulang dan lihat. Tuan Kevin, bukankah ini pesta ulang tahun anakku sendiri, malah nggak mengundangku. Kasih aku waktu lagi untuk terakhir kalinya. Biarkan aku berpamitan dengan masa laluku. baik? Aku ambil mobil. Bersulang, bersulang. Evan, selamat ulang tahun. Pasti kue ulang tahun sudah datang. Aku buka pintu. Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Dia suamiku. Memalukan sekali. Kevin, duduklah di sini. Maaf, selama ini kami kira Pak Ardi adalah suami Sinta. Aku dan Evan takut kau akan bertindak gegabah, jadi nggak mengajakmu. Kau jangan berpikir berlebihan. Aku dengar Pak Ardi sudah siapkan hadiah luar biasa sebagai hadiah kedewasaan untuk Evan. Tuan Kevin sebagai ayah kandung pasti juga sudah siapkan hadiah. Benar, cepat tunjukkan biar kami lihat. Suamiku, dia... Aku datang terburu-buru, nggak siapkan hadiah. Pantas saja nggak mengajaknya. Ada ayah kandung seperti ini cukup memalukan. Benar. Evan,
lihat hadiah yang kusiapkan untukmu. Ini adalah kue ulang tahun angsa hitam yang sengaja kusiapkan untuk Evan. Kue ini sangat mahal. Aku ingat harganya hampir miliaran. Dan ada juga mobil sport Mercedes seharga 1,2 miliar, Evan. Semoga masa depanmu cerah. Terima kasih Paman Ardi. Ardi, semua ini terlalu boros. Aku menganggap Evan seperti anakku sendiri. Nggak masalah menghabiskan sedikit uang. Nggak bisa seperti seseorang datang dengan tangan kosong dan nggak diundang. Benar. Daripada orang yang datang dengan tangan kosong dan hanya bisa membuatku malu, aku merasa Paman Ardi lebih mirip ayah kandungku. Paman Ardi, kalau aku bisa memilih, aku pasti akan memilihmu jadi ayah kandungku. Evan, tahu? Sinta, hadiah terakhir ini sengaja kusiapkan untukmu. Dan hanya hadiah ini baru pantas untuk perkenalan dan pemahaman kita selama 23 tahun. Kontrak proyek senilai 40 miliar yang ditandatangani langsung oleh Kabag Investasi Grup Selaras. Ardi, terima kasih. Maaf, Kevin. Aku terlalu bersemangat. Nggak apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Evan, buat permohonan. Semoga Pak Ardi bisa terus menemaniku dan ibu. Semoga keluarga kecil kami tetap kokoh tak tergoyahkan. Astaga, Bu Sinta bahagia sekali. Bisa ada Pak Ardi, pria yang begitu baik menjaganya. Kau belum dengar? Pak Ardi bilang sendiri, lebih dari 20 tahun saling mengenal hingga saling memahami. Bisa jadi nanti juga akan saling mencintai. Kalian jangan asal bicara. Kalian benar. Aku dengar Pak Ardi adalah cinta pertama Bu Sinta. Lebih lama daripada mengenal suaminya. Cinta pertama? Bu Sinta, nggak disangka kau menyembunyikan begitu banyak hal. Kalian berdua jangan-jangan diam-diam menjalin hubungan lagi. Enggak. Karena Pak Ardi sudah begitu tulus, aku sarankan bagaimana kalau Ibu Sinta mencium Pak Ardi. 1, untuk membalas kerja keras Pak Ardi. 2, juga bisa mengenang kembali rasa cinta pertama yang sudah lebih dari 20 tahun, oke? Ini ide bagus, ayo cepat cium. Cium, 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 cium. Nggak bisa. Suamiku di sini. Kalau begitu, ganti minum arak pengantin. Ini bagus. Nggak cium beneran. Kali ini nggak ada yang akan marah dan mengeluh. Rasanya nggak baik. Kenapa nggak baik? Aku juga mau lihat Paman Ardi dan Ibu minum arak pengantin. Oh, ada orang yang nggak siapkan hadiah untukku. Anggap saja ini hadiah ulang tahunku, oke? Ini... Minum arak pengantin, 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 minum arak pengantin. Sinta, kita jangan merusak suasana. Ayo. Kevin, dengarkan penjelasanku.
Suasananya sudah mendukung. Mau jelaskan apa lagi? Tuan Kevin, mobil sudah siap. Kau sudah bisa meninggalkan keluarga ini sepenuhnya. Putriku, ditabrak tuan muda kaya yang balapan. Orang tua pelaku mau berikan 4 miliar sebagai ganti surat damai. Dan aku suruh orang untuk kirimkan 20 miliar. Uang ini untuk membeli nyawa putramu. Wah, puas! Wow! Akhirnya pulang sekolah. Bagus sekali. Ayo kita pergi makan sup pala. Ya, oke. Ayo cepat. Awas. Ada yang tertabrak. Bantu dia, Cepat cepat. lapor polisi. Yana. Ibu sudah kembali. Jangan takut. Ibu akan temani kamu. Ada apa ini? Ada apa ini? Dokter, bagaimana keadaan putriku? Sudah lewati masa kritis, tapi masih koma. Belum bisa dipastikan kapan dia akan sadar. Halo, Halo, ibunya Yena. Boleh datang ke sekolah sebentar? Orang tua pelaku ingin bertemu Anda. Katanya ingin berdamai. berdamai. Aku mau lihat gimana mereka mau berdamai denganku. Ini Mama. Pak Zaki, Kamu ibunya Yena kan? Jangan buang waktuku. Cepat tanda tangani. Jangan pengaruhi masa depan putraku. putramu pantas terima akibatnya. Jangan mimpi. Bu, tolong tenang. Lepaskan. Orang tua Theo juga datang dengan niat tulus untuk berdamai. Ku dengar kamu cuma ibu rumah tangga. Dilihat dari pakaianmu, kondisi keluargamu gak terlalu baik. Menabrak mati, ganti ruginya cuma 2 miliar. Aku kasih kamu 4 miliar. Sudah cukup banyak kan? Kamu beruntung banget ketemu orang sebaik aku. Lepaskan. Apa gunanya uang? Putriku belum sadar sampai sekarang. Sisa hidup putramu cuma di penjara. Apa gunanya uang? Kamu pernah dengar kalau uang bisa buka semua jalan? Kalau enggak, kenapa kejadian ini enggak heboh sama sekali di internet? Karena aku sudah suruh orang tahan beritanya. Kamu tahu apa ini? Kartu hitam elit internasional yang asetnya ratusan triliun baru bisa miliki. Ini kartu tambahan yang aku kasih ke suamiku. Ini kartu tambahan yang aku kasih ke suamiku. Sayang, kartu tambahan dari kartu hitamku buat kamu. Walau kamu menantu keluarga Lukito, bisnis keluarga kuserahkan semuanya ke kamu. Aku gak bisa biarkan kamu kehilangan muka. Annie, kamu baik banget. Kedepannya kamu urus anak saja di rumah. Aku akan selamanya jadi sandaran kalian. Kamu dapat kartu hitam ini dari mana?
Jangan pegang aku dengan tangan kotormu. Kartu ini dikasih suamiku, nggak ada batasnya. Bebas gesek. Suamimu? Annie, ultaku sudah mau tiba. Aku mau mobil ini sebagai kado. Gimana? Oke, kalau kamu suka nanti aku belikan. Istriku baik banget. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Angkat teleponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju... Halo? Sayang cepat ke sini. Ini kecelakaan. Sayang, aku nggak bisa ke sana sekarang. Soalnya perusahaan ada krisis publik yang harus aku tangani. Kalau sudah beres, aku akan segera ke sana. Halo? Sam. Waktu putriku kecelakaan, ternyata kamu lagi bereskan masalah untuk anak haram itu. Bagaimana? Kalau tahu diri, tanda tangani surat damainya. Uang di kartu hitamku ini lebih dari cukup buat beli 100 nyawa putrimu. Iya. Berapa harga nyawa putramu? Sebutkan angkanya. Akan aku beli. Kayaknya kamu nggak waras ya. Memangnya orang miskin sepertimu punya uang. Oh, kamu merasa uangnya kurang ya? Aku kasih 6 miliar. Lebih dari itu, putrimu nggak layak. Jadi orang nggak boleh serakah. Aku bilang, aku mau beli nyawa putramu. Sebutkan angkanya. Oke. 20 miliar. Kalau kamu bisa, aku serahkan nyawa putraku ke kamu. Tapi orang sepertimu, jangankan di kehidupan ini, di kehidupan berikutnya pun, nggak akan punya uang sebanyak itu. 20 miliar. Untuk anak haram memang terlalu mahal. Tapi nyawa putramu akan aku beli. Oh, Bos, Antarkan 20 miliar ke sini. Aktingmu cukup meyakinkan. Uang yang bisa kamu keluarkan pasti cuma uang mainan kan? Bu, sadarlah. Keluarga Theo nggak bisa kamu singgung. Gak usah repot-repot. Sudahlah, kamu tetap nggak mau tanda tangan kan? Kalau begitu, jangan harap dapat sepeser pun. Dengar, suamiku itu manajer umum grup Sinar. Bukan orang yang bisa kamu singgung. Kalau begitu, kamu tahu nggak siapa aku? Kalau begitu, kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Memangnya siapa kamu? Cuma seorang ibu rumah tangga. Selama ini aku terlalu rendah diri. Sampai nggak ada yang tahu kalau aku ketua dewan di balik grup Sinar. Sedangkan Sam cuma manajer umum yang tampil di depan. Orang tua ini jadi stres karena putrinya nggak sadarkan diri ya. Kasihan juga. Iya, apalagi berhadapan dengan istri manajer umum grup Sinar. Di seluruh kota Lira, siapa yang nggak tahu grup Sinar? Mereka sangat berkuasa. Dia istri manajer umum yang mana? Pak Zaki. Pak Zaki. Iya. Kalian orang tua siswi satunya lagi kan? Semoga kalian lebih waras dari orang gila ini. Aku malas bicara basa-basi. 4 miliar, tanda tangani. Pak, kita nggak boleh tanda tangan. Putri kita ditabrak, seluruh badannya terluka. Kalau lepaskan pelakunya begitu saja, aku nggak rela. Tapi biaya perawatan perlu uang. Lagian, kita mau lawan keluarga konglomerat pakai apa? Takutnya malah kita tidak dapat sepeser pun. Jangan tanda tangan. Dia nggak punya uang untuk kalian. Biaya rumah sakit anak kalian dan biaya perawatannya aku yang tanggung. Jangan asal ngomong. Kartu hitamku ini, jangankan 4 miliar. 40 miliar juga bisa digesek. Begitu percaya diri. Suruh dia gesek sekarang. Kalau nggak berarti nggak mampu. Betul, gesek sekarang. Kamu gesek dulu, nanti sekolah transfer uangnya ke mereka. Kartu Anda telah dinonaktifkan. Kartu Anda telah dinonaktifkan.
Kartu Anda telah dinonaktifkan. Mesin ini rusak ya? Mesin macam apa ini? Sudah kubilang, kamu nggak bisa ganti rugi. Kamu? Terima kasih. Kalau nggak, selain nggak dapat uang, pelaku juga akan bebas berkeliaran. Halo? Sayang, kenapa kartu hitamnya nggak bisa digesek lagi? Gak bisa digesek. Mana mungkin? Nanti aku bantu cek. Itu suara Sam. Sayang, bagaimana kalau kamu kesini saja? Orang-orang rendahan ini nggak mau tanda tangan. Dasar nggak tahu diuntung. Setelah urusanku selesai, aku ke sana. Kusuruh pengacara ke sana dulu. Dengarkan, uangnya akan dikasih ke kalian, cuma agak telat. Dengar, suamiku sudah suruh pengacara kemari. Pengacara grup Sinar, nggak pernah kalah di pengadilan. Kalau tahu diri, cepat tanda tangan. Kami nggak akan tanda tangan. Kami nggak mau uang kotormu. Orang seperti kalian harus dapat hukuman setimpal. Aku mau lihat apa yang bisa pengacara itu lakukan padaku. Kalau begitu, anak kalian tinggal tunggu mati. Halo? Cabut selang oksigen 2 siswi yang terluka parah itu. Hentikan biaya rumah sakit. Lempar mereka keluar. Mereka masih di ruang ICU. Hentikan perawatan, bisa bahayakan nyawa. Kalau nggak mau tanda tangan, buat apa pertahankan 2 nyawa rendahan itu? Biarkan saja mereka mati. Kalian tenang saja, percaya padaku. Orang rendahan seperti kalian, walaupun mati 10 kali lagi, juga bisa aku bereskan. Mending kalian buruan pulang dan siapkan pemakaman. Kamu pikirkan saja dulu, bagaimana akan urus pemakaman putramu. Hari ini aku ternyata ketemu orang gila beneran. Dari mana asal kepercayaan dirimu sampai berani sombong di sini? Dengar, nanti saat pengacara datang, putraku akan baik-baik saja. Tapi kalian akan ganti rugi sampai bangkrut. Mobil mewahku itu juga rusak. Sedikit cat saja minimal 200 juta. Oh, dan juga kena darah putri kalian yang hina dan kotor. Sial banget. Dicuci pun gak akan hilang. Paling sedikit harganya akan turun beberapa miliar. Kamu nggak apa-apa kan? Wanita sialan. Beraninya kamu pukul aku. Ku hajar sampai mampus. Hari ini akan kuhajar kalian sampai mampus. Uangnya banyak sekali. Apa karena aku bilang kartuku nggak bisa dipakai lagi, jadi Sam suruh kalian antarkan uang? Tapi nggak perlu lagi. Mereka nggak mau tanda tangan. Anggap saja menghemat uang. Wanita sialan ini berani pukul aku tadi. Kalian tangkap dia. Dan pukul dengan keras sampai wajahnya hancur. Uang tunai yang Anda minta sudah sampai. Seperti yang aku bilang, 20 miliar untuk beli nyawa putramu. Mana mungkin? Ibu rumah tangga miskin kayak kamu, mana mungkin punya uang tunai sebanyak ini? Astaga, sebenarnya dia itu siapa? Beneran ada 20 miliar? Ibu, kenapa kamu belum selesai juga? Untuk apa berlama-lama sama orang-orang miskin ini? Ayo pergi makan bareng ayah. Dasar bajingan, aku mau balas dendam untuk putriku. Masih mau balas dendam? Tua bangka, putrimu yang tabrak aku duluan. Kamu masih mau cari masalah? Lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu siapa ayahku? Lepaskan. Astaga, ibu, uang sebanyak ini untuk bayar ganti rugi. Mereka nggak butuh uang sebanyak ini. Mereka mana pantas terima sebanyak ini? Dasar wanita gila nggak tahu malu. Apa yang mau kamu lakukan, ha? Wanita tua. Suruh orangmu lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Ayahku manajer umum grup Sinar. Dia bukan orang yang bisa kamu singgung. Bukannya kamu penasaran apa gunanya uang ini? Bukannya ganti rugi untuk kalian? Enggak. Uang ini untuk beli nyawamu. Uang ini untuk beli nyawamu. Jangan! Jangan pukul lagi! 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 Oh, bagus, bagus. Biar binatang ini tahu rasanya sakit. Binatang, dipukuli masih bisa lompat dan teriak. Putriku ditabrak sampai tersaring di ranjang. Kupanggil pun dia nggak reaksi.
Jangan pukul lagi. Berhenti! Jangan pukul lagi. Pak Zaki, dia pukul siswa di sekolahmu. Kenapa kamu gak hentikan dia? Cepat! Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Tenanglah. 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 Tenanglah, jangan marah lagi. Tadi ibunya Theo sudah bilang, satu nyawa manusia cuma 2 miliar. Kalau begitu coba hitung, 20 miliarku bisa beli berapa nyawa Theo? Ini nggak bisa seperti itu. Walaupun kamu punya uang 20 miliar ini di hadapan grup Sinar, nggak berarti apa-apa. Theo itu putra manajer umum grup Sinar. Kalau begitu kamu tahu nggak siapa aku? Di kota Lira juga nggak bisa lampaui grup Sinar. Bagus. Aku mau lihat siapa yang berani cari masalah sama Pak Sam. Kamu pasti pengacara hebat yang Sam panggil. Wanita gila ini mau bunuh putraku. Aku mau dia mendekam di penjara. Aku mau dia dijatuhi hukuman mati. Bu Maya, Anda tenang saja. Aku pasti akan membantu Pak Sam membalas penghinaan ini. Kamu mencoba celakai Pak Theo. Aku pastikan kamu kehilangan seluruh harta dan mendekam di penjara. Oh ya? Kalau begitu coba saja. Siapa yang lebih hebat antara kamu dan tim hukum grup Sinar? Kamu! Dengar, dia masih bicara omong kosong. Apa hubungannya tim hukum grup Sinar denganmu? Pak Jaya, wanita sialan ini masih saja begitu sombong. Di penjara dan ganti rugi nggak cukup. Aku mau pukulan yang diterima anakku dibalas 2 kali lipat. Biaya pengacaramu akan aku bayar 2 kali lipat juga. Kalian mau ngapain? Lepaskan! Pukul dia! Kamu mau ngapain? Bagus pukulnya. Wanita sialan, siapa suruh kamu pukul putraku? Kenapa? Belum selesai juga. Bukankah cuma keluarga korban? Tinggal kasih sedikit uang. Apakah sesulit itu? Ayah. Theo, kamu dipukuli? Siapa yang pukul kamu? Wanita sialan itu yang pukul. Kalau Pak Jaya nggak datang tepat waktu, Theo sudah dipukuli sampai mati. Sayang, kamu harus habisi wanita sialan itu dan kasih makan dia ke anjing. Dasar nggak tahu diri. Nyalimu gede banget. Sampai berani pukul anakku. Keterlaluan. Kalian nggak mau tanda tangan surat damai? Oke. Kalian dengar ya. Nggak tanda tangan surat damai pun aku tetap bisa selesaikan masalah ini. Nanti, kalian yang akan menanggung akibatnya. Sudah kuperingatkan kalian. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Ayo, bawa Theo ke rumah sakit dulu. Nanti, baru kita bereskan orang-orang hina ini. Berhenti. Ingin menolong istri dan anak sebelum usia. Bawa 4 miliar keluar. Halo? Halo? Ayah, aku mohon pinjamkan aku 4 miliar, oke? Istriku meninggalkanku pada hari jadi pernikahan kami yang ke-20 untuk menemani cinta pertamanya yang baru saja pulang dari luar negeri. Dia membawa anak berlibur ke luar negeri bersama cinta pertamanya. Gak disangka, mereka baru mendarat. Aku menerima telepon dari penculik. Aku sudah bawa uangnya. Cepat lepaskan mereka. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kevin! Bagaimana denganku? Ibu, Paman Ardi masih di sana. Kalian cepat lepaskan dia! 4 miliar. Tebusan untuk 2 orang. Mau menolongnya? Bawa 2 miliar lagi. Lepaskan dia dulu. Setelah kami pulang, kami akan segera kumpulkan uang. Kau anggap kami ini orang bodoh? Nggak ada uang. Mudah saja. Mau menolongnya?
gantikan dia jadi Sandra. Sinta, tolong aku nggak mau mati. Ayah, kau tinggal saja ya. Biar Paman Ardi ikut kami pulang. Evan, kamu bilang apa? Hari ini hari ulang tahun Paman Ardi. Dia harus ikut kami pulang potong kue ulang tahun. Bagaimana denganku? Apa kau lupa? Hari ini hari jadi pernikahan ke-20 ibumu dan aku. Kami bukan yang gak akan menebusmu. Jangan pelit begitu, oke? Ibu, bicaralah. Kevin, bagaimana kalau kau menderita sebentar? Aku jamin setelah pulang akan segera kumpulkan uang. Aku pasti akan menolongmu, oke? Kau bilang apa? Kalau kalian nggak menolongnya, aku akan membunuhnya. Sinta! Jangan! Kevin, kita sudah menikah 20 tahun. Ini pertama kalinya aku memohon padamu. Aku mohon padamu, tolong Ardi ya. Kau boleh suruh aku lakukan apapun. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikanmu. Aku mohon. Ayah, cepat setuju. Kalau terjadi sesuatu pada Paman Ardi, aku dan ibu gak akan memaafkanmu. Kevin, cepatlah. Baik. Aku jadi Sandra. Ardi, jangan takut. Gak apa-apa. Paman Ardi, ayo kita pulang. Ayo. Jangan pukul aku! Jangan pukul aku! Kevin, bereskan barangmu. Keluargamu sudah menebusmu. Tuan Kevin. Saat aku dengar keluargaku menebusku, aku kira mereka yang datang. 23 tahun lalu, kau demi mereka memutuskan hubungan dengan ayahmu, bahkan meninggalkan status pewaris grup selaras. Tapi hasilnya, kau sudah lihat apa yang kau dapat dari pengorbananmu selama ini. Tuan Kevin, ikutlah aku pulang. Beberapa tahun ini kondisi kesehatan Tuan Gali makin parah. Grup selaras butuh kau ambil alih. Ini adalah kontrak yang secara pribadi ditandatangani oleh Tuan Gali. Selama kau bersedia menandatanganinya, kau akan melepaskan diri dari status diremehkan sebagai bapak rumah tangga dan menjadi presidir baru grup selaras. Keluarga nomor 1 di kota Pida, aset ratusan triliun, dan menikmati kemasyhuran tanpa batas. 3 tahun ini, aku hidup lebih rendah dari hewan. Mereka berdua, satu-satunya motivasiku untuk terus hidup. Tuan Kevin, 23 tahun. Aku gak percaya pengorbanan selama 23 tahun gak sebanding dengan tebusan 2 miliar. Sebelum aku mengambil keputusan akhir, biarkan aku pulang dulu.
Kebetulan hari ini Ardi juga ada. Ayo kita makan bersama. Aku dengar kau pulang. Aku sengaja memesan tuna sirip biru terbaik. Potongan-potongan ini saja harganya 36 juta. Kau beberapa tahun di luar negeri, pasti nggak pernah melihat barang sebagus ini kan? Mahal sekali. Ardi, kau terlalu boros. Nggak apa-apa, cuma uang kecil. Ayo, Evan. Sinta? Kevin? Sudah 3 tahun. Apa kalian gak ingin mengatakan sesuatu padaku? Aku... Dulu kalian sendiri yang berjanji. Setelah pulang akan segera mengumpulkan uang untuk menebusku. Kenapa meninggalkanku sendirian di luar negeri selama 3 tahun? Ayah, kau pria dewasa. Kenapa masih begitu kekanakan? Tebusannya bukan cuma 200 sampai 400 ribu. Itu 4 miliar. Ibu butuh uang untuk mengelola perusahaan. Aku sekolah juga butuh uang. Mengumpulkan uang, bukankah butuh waktu? 3 tahun masih belum terkumpul. Apa nyawaku nggak berharga? Kevin, kau jangan salahkan Sinta dan Evan. Dulu, aku yang membujuknya agar menyimpan uang tebusan untuk mengelola perusahaan. Lagian, walau kau kembali, juga nggak bisa menghasilkan banyak uang. Perusahaan adalah jaminan terakhir mereka berdua. Kau bilang apa? Paman Ardi nggak salah. Kalau bukan aku dan ibuku simpan uang untuk mengelola perusahaan, mana ada hari-hari baik seperti sekarang. Lihatlah tuna ini, 1 potong saja harganya jutaan. Dulu apa kau pernah melihatnya? Jika aku menyelamatkanmu, semuanya akan sia-sia. Evan, kau bicara apa? Aku nggak omong kosong. Dia hanyalah sebuah beban. Selama ini di rumah nggak pernah hasilkan sepeser pun. Satu-satunya keuntungan yaitu 3 tahun lalu. Bertukar Sandra dengan Paman Ardi. Evan, cepat minta maaf pada ayahmu. Aku sudah kenyang, kalian makanlah. Evan! Evan! Kau... Cepat lihat. Evan, Paman Ardi, aku berkata jujur. hari ini ayahmu pulang. Walau berkata jujur, nggak boleh bilang di hari seperti ini. "23 tahun lalu, karena Sinta bilang dia ingin membangun karir, aku meninggalkan semua dan jadi bapak rumah tangga, mendukung keluarga ini. Tapi jerih payah dan pengorbanan seumur hidup akhirnya malah mendapatkan satu kata beban. Baiklah, aku juga sudah mendapatkan jawaban yang ku mau. Tugas terakhir. Anggap saja ini adalah akhir yang kubuat untuk keluarga ini. Paman Eka, ayo bertemu. Bahas tentang kepergianku." Pergi? Kevin, kenapa tadi aku dengar kau mau pergi? Bukankah kau baru pulang? Kau mau kemana lagi? Gak ada. Kau salah dengar. Baguslah. Aku kira kau baru pulang. Mau pergi lagi. Aku pergi atau enggak, apa bagi kalian ada bedanya? Kevin, aku tahu kau masih marah karena kejadian hari ini. Itu hanya ucapan marah Evan. Sebenarnya beberapa tahun ini kami semua menantikan kepulanganmu. Evan bahkan sudah siapkan hadiah tapi lupa kasih kau. Evan? Kevin, lupakan saja salah paham di antara kita ya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Evan. Kau sudah pulang. Nantinya kita adakan pesta ulang tahun untuk Evan, oke? 3 tahun hidup bagai hewan. Bagi kalian, itu cuma salah paham. Baik. Baguslah. Malam ini nggak usah masak. Ikut kami pergi makan. Ibu,
Kau lupa, malam ini Paman Ardi bantu kita buat janji dengan investor. Kita akan makan di restoran mewah, 1 steak harganya jutaan. Acara sepenting ini, buat apa bawa dia? Maaf, Kevin. Aku lupa hal ini. Bagaimana kalau aku pesankan makanan untukmu? Gak apa-apa. Kalian pergi saja. Gak usah pedulikan aku. Pasti Paman Ardi yang datang. Paman Ardi. Sinta, sudah siap? Aku lupa kau juga ada. Mau ikut? Gak usah. Kalian... Paman Ardi, buat apa ajak ayahku? Dia cuma bapak rumah tangga. Mana bisa ikut kita ke pesta yang begitu mewah? Evan? Apa aku salah? Perusahaan ibuku sekarang perlu memperluas bisnis. Dia sebagai suamimu sama sekali gak berguna. Di saat kritis, masih harus mengandalkan koneksi Paman Ardi. Sinta, bukankah kemarin kau memberikanku jas? Aku pernah beli merek itu. Aku ingat, mereka memberikan ikat pinggang sebagai hadiah. Kenapa aku nggak lihat? Apa staf toko salah bungkus? Apa kau salah ingat? Benar, Paman Ardi. Kau pasti salah ingat. Nggak mungkin, aku ingat dengan baik. Sepertinya, inilah kotak kemasannya. Kalau kalian nggak percaya, buka saja. Lihat, di dalamnya benar ikat pinggang atau bukan. Kevin, Ini, apa ini hadiah untuk dia? Maaf, aku nggak tahu. Kevin, dengarkan penjelasanku. Gak apa-apa. Bukankah kalian masih ada pesta? Cepat pergi. Jangan telat karena aku. Kevin. Buat apa jelaskan padanya? Ayo, masalah perusahaan lebih penting. Benar, Sinta. Hari ini aku susah payah mengundang Kabag Investasi Grup Selaras. Kita jangan telat. Grup Selaras? Gak disangka Paman Ardi bisa mengundang orang sepenting itu. Ibu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Tunggu aku pulang nanti malam. Aku akan menebusmu. Ayo. Ayah, cepatlah. Ini hadiah dariku. Selama ini, urusan besar dan kecil di rumah, semua diurus sendiri olehmu. Kau sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Mulai sekarang, hadiah untukmu harus yang paling unik. Benar, hadiah ayah harus yang terbaik. Ternyata hadiah unik kalian adalah barang hadiah yang gak disukai pria lain. Tuan Gali takut kau menyesal, sengaja berpesan, setelah kontrak ditandatangani, kau harus melepaskan semua hubungan sosialmu saat ini. Dan gak boleh berhubungan lagi dengan mereka. Sebagai gantinya, dia akan segera mencarikanmu pasangan yang cocok untuk menikah. Baik. Ayah, cepat pulang. Terjadi sesuatu di rumah Ibu dan Paman Ardi. Kenapa? Jangan tanya lagi, cepat pulang. Tuan Kevin. Antar aku pulang sebentar. Kau simpan dulu surat kontraknya. Tunggu aku kembali baru tanda tangan. Evan, apa yang terjadi? Paman Ardi, kenapa masih diam saja? Cepat bantu. Ardi, kau sudah baik kan?
Lain kali, jangan minum sebanyak itu. Demi kau dan Evan, nggak masalah cuma minum dikit. Kalau dulu aku nggak keluar negeri, kita sudah menikah. Mana mungkin dia bisa menikah denganmu? Kau mabuk. Iya, aku mabuk. Tapi aku tahu apa yang kukatakan. Sinta, Kevin nggak berguna. Sama sekali nggak pantas untukmu. Kalian cerai ya. Kita mulai lagi dari awal. Ibu. Kau istirahat dulu. Kau jangan salah paham. Ardi mabuk di pesta. Aku nggak tenang biarkan dia pulang sendiri. Jadi suruh dia menginap di rumah kita. Lalu kenapa dia tidur di ranjang kita? Tadi dia... Kevin, bukankah kau curiga ada hubungan antara aku dan Ardi? Kita sudah menikah 23 tahun. Bahkan anak kita sudah tiba di usia menikah. Apalagi yang kau cemaskan? Kau bereskan gudang. Malam ini kau tidur di sana. Kondisi Ardi nggak leluasa bergerak. Malam ini aku harus menjaganya. Baik. Aku akan menurutimu. Toh beberapa saat lagi, kalian gak akan bisa melihatku lagi. Kev. Tadi aku nggak sengaja muntah sampai badanku kotor. Sinta sedang bantu aku lap kaki. Kalian menikah 20 tahun lebih. Perlakuan seperti ini pasti nggak pernah kau terima. Kau beruntung sekali. Kau bilang apa? Disiksa 3 tahun. Masih bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana kau tahu? Semua ini aku yang atur. Mana mungkin aku nggak tahu. Kalau kau kembali telat sehari lagi, aku sudah melamar Sinta. Coba kau tebak saat itu dia akan terima atau enggak. Kau nggak takut aku? Takut apa? Takut kau membongkarku. Ardi, kau di mana? Kevin, percaya nggak? Kalau terjadi sekali lagi, Sinta akan meninggalkan kau. Suaminya yang sudah menemaninya selama 23 tahun. Dan memilihku yang cinta pertamanya. Ardi? Ardi, kau di mana? Kevin, apa kau lihat Ardi? Ardi! Ardi, kau baik-baik saja? Ini... Jangan pukul aku. Aku nggak sengaja berebut cinta denganmu. Aku mohon jangan pukul aku. Ardi! Sinta, dia sendiri yang... Kau jangan sentuh Ardi! Kevin! Ibu, ini cuma lantai 2, nggak terlalu tinggi. Dia pasti baik-baik saja. Paman Ardi berdarah. Kau cepat lihat Paman Ardi. Ini... Ardi, bertahanlah. Aku segera antar kau ke rumah sakit. Ayo. Ayo. Sudahlah Sinta. Pasti karena aku menginap, jadi Kevin nggak senang.
Lebih baik aku pulang sendiri. Jangan, Ardi. Kevin, dulu dia nggak begini. Ibu, kau masih membelanya? Luka di wajah Paman Ardi begitu parah. Enggak, bukan begitu. Semua ini hanya sandiwaranya. Tadi, dia juga memukul diri sendiri. Bukan hanya itu. Penculikan 3 tahun lalu, juga dia yang atur. Kevin, kenapa kau jadi seperti ini? Percayalah padaku, benar. Cukup! Padahal aku sudah membelamu. Kevin, kau membuatku kecewa. 23 tahun. Sinta. Perasaan selama 23 tahun. Masih nggak bisa dapat kepercayaan darimu. Kecuali aku beneran bodoh, bisa percaya ada yang mau memukul diri sendiri untuk memfitnahmu. Kevin, kau terlalu sombong. Ardi, ayo kita pergi. Aku nggak salah kan? Ketika cinta memudar, semua kata-kata akan berubah menjadi kebohongan. Seseorang yang sudah nggak dicintai, sebaiknya sadar diri dan mundur lebih awal. Ya, aku sudah kalah. Sandiwara ini sudah kumainkan 23 tahun. Dan sudah lelah. Sudah seharusnya aku mundur. Sinta. Evan. Aku nggak mau lagi. Keluarga ini. Tuan Kevin, sejak kontrak ditandatangani, mulai sekarang kau bukan lagi bapak rumah tangga yang diremehkan oleh keluarga Cakra, tapi prestir baru grup Selaras, grup nomor 1 di kota Pina. Hari ini, sudah kutunggu 23 tahun. Ayo, kita pulang dan lihat. Tuan Kevin, bukankah ini pesta ulang tahun anakku sendiri, malah nggak mengundangku? Kasih aku waktu lagi untuk terakhir kalinya. Biarkan aku berpamitan dengan masa laluku. Baik, aku ambil mobil. Bersulang, bersulang. Evan, selamat ulang tahun. Pasti kue ulang tahun sudah datang. Aku buka pintu. Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Dia suamiku. Memalukan sekali. Kevin, duduklah di sini. Maaf, selama ini kami kira Pak Ardi adalah suami Sinta. Aku dan Evan takut kau akan bertindak gegabah, jadi nggak mengajakmu. Kau jangan berpikir berlebihan. Aku dengar Pak Ardi sudah siapkan hadiah luar biasa sebagai hadiah kedewasaan untuk Evan. Tuan Kevin sebagai ayah kandung pasti juga sudah siapkan hadiah. Benar, cepat tunjukkan biar kami lihat. Suamiku, dia... Aku datang terburu-buru, nggak siapkan hadiah.
Pantas saja nggak mengajaknya. Ada ayah kandung seperti ini cukup memalukan. Benar. Evan, lihat hadiah yang kusiapkan untukmu. Ini adalah kue ulang tahun angsa hitam yang sengaja kusiapkan untuk Evan. Ah, kue ini sangat mahal. Aku ingat harganya hampir miliaran. Dan ada juga mobil sport merek Benz seharga 1,2 miliar. Evan, semoga masa depanmu cerah. Terima kasih Paman Ardi. Ardi, semua ini terlalu boros. Aku menganggap Evan seperti anakku sendiri. Enggak masalah menghabiskan sedikit uang. Enggak bisa seperti seseorang datang dengan tangan kosong dan gak diundang. Benar. Daripada orang yang datang dengan tangan kosong dan hanya bisa membuatku malu, aku merasa Paman Ardi lebih mirip ayah kandungku. Paman Ardi, kalau aku bisa memilih, aku pasti akan memilihmu jadi ayah kandungku. Evan, tahu? Sinta, hadiah terakhir ini sengaja kusiapkan untukmu. Dan hanya hadiah ini baru pantas untuk perkenalan dan pemahaman kita selama 23 tahun. Kontrak proyek senilai 40 miliar yang ditandatangani langsung oleh Kabag Investasi Grup Selaras. Ardi, terima kasih. Maaf Kevin, aku terlalu bersemangat. Nggak apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Evan, buat permohonan. Semoga Pak Ardi bisa terus menemaniku dan ibu. Semoga keluarga kecil kami tetap kokoh tak tergoyahkan. Astaga, Bu Sinta bahagia sekali. Bisa ada Pak Ardi, pria yang begitu baik menjaganya. Kau belum dengar? Pak Ardi bilang sendiri, lebih dari 20 tahun saling mengenal hingga saling memahami. Bisa jadi nanti juga akan saling mencintai. Kalian jangan asal bicara. Kalian benar. Aku dengar Pak Ardi adalah cinta pertama Bu Sinta, lebih lama daripada mengenal suaminya. Cinta pertama? Bu Sinta, nggak disangka kau menyembunyikan begitu banyak hal. Kalian berdua jangan-jangan diam-diam menjalin hubungan lagi. Enggak. Karena Pak Ardi sudah begitu tulus, aku sarankan bagaimana kalau Ibu Sinta mencium Pak Ardi. 1, untuk membalas kerja keras Pak Ardi. 2, juga bisa mengenang kembali rasa cinta pertama yang sudah lebih dari 20 tahun, oke? Ini ide bagus, ayo cepat cium. Cium, 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 cium. Nggak bisa, suamiku di sini. Kalau begitu, ganti minum arak pengantin. Ini bagus. Nggak cium beneran. Kali ini nggak ada yang akan marah dan mengeluh. Rasanya nggak baik. Kenapa nggak baik? Aku juga mau lihat Paman Ardi dan Ibu minum arak pengantin. Oh, ada orang yang nggak siapkan hadiah untukku. Anggap saja ini hadiah ulang tahunku, oke? Ini... Minum arak pengantin, 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 minum arak pengantin. Sinta, kita jangan merusak suasana. Ayo.
Kevin, dengarkan penjelasanku. Suasananya sudah mendukung. Mau jelaskan apa lagi? Tuan Kevin, mobil sudah siap. Kau sudah bisa meninggalkan keluarga ini sepenuhnya. Hah?